Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan materi ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kelompok dan tim. Harapannya setelah mengikuti presentasi ini, kita semua bisa lebih memahami bagaimana peran efektif dalam kelompok dan atau tim, serta bagaimana interpersonal skill yang baik dapat membantu meningkatkan kinerja kita bersama. Oke, kita mulai aja. Tim dan kelompok. Di sini ada 4 materi. Yang pertama ada kelompok dan tim, lalu kedua ada konsep dasar kelompok, yang ketiga jenis kelompok, dan terakhir keempat perbedaan tim dan kelompok. Materi pertama yaitu tim dan kelompok. Kelompok adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih yang saling mempengaruhi dan berinteraksi satu sama lain yang memiliki tujuan bersama. Kelompok terjadi karena kebutuhan untuk tugas, problem, ataupun masalah bersama-sama. Permasalahan ini sepertinya tidak bisa diselesaikan diri sendiri antara individu per individu. Untuk tim adalah yang sudah siap, yang terdiri dari orang-orang yang saling berkaitan atau ketergantungan, memiliki motivasi untuk mencapai tujuan atau sasaran bersama. Tim berawal dari suatu kelompok, tetapi tidak semua kelompok bisa menjadi tim. Tim dibuat untuk tujuan yang tidak sama. Lanjut, proses terbentuknya kelompok. Yang pertama ada membentuk, kedua ada penyesuaian, ketiga ada norming, keempat pencapaian, terakhir berdampingan. Pertama, membentuk, proses awal terbentuknya kelompok kerja. Kedua, menyesuaian, masing-masing anggota berusaha untuk menyesuaikan diri. Ketiga, norming, proses menyatukan visi dan misi antara anggota ketika konflik sudah mulai mereda. Keempat, pencapaian, proses pencapaian tujuan kelompok. Terakhir, berdampingan. Kelompok akan merasa puas terhadap pencapaian tujuan kelompok. Lanjut ke proses terbentuknya tim. Tim dapat diartikan sebagai kumpulan orang dalam jumlah yang tidak banyak, dengan kemampuan untuk saling melengkapi dan memiliki tujuan yang sama. Kinerja dan kedekatan yang mengharuskan mereka saling komitmen dan tanggung jawab. Nah, proses terbentuknya tim itu pertama ada works team, lanjut ada top management teams, cross function team, project team, venture team, quality circle, self management teams, terakhir ada virtual team. Works team terkait bersama pekerjaan dan tetap. Top management team sebagai pemimpin teratas yang memimpin tim yang relatif kecil eksekutif. Cross function team berasal dari tingkatan yang sama. Project team, tim yang memiliki keahlian khusus di bidangnya bersama-sama mengerjakan sebuah proyek. Venture team berisi individu-individu yang cerdas. Quality circle, tim ini terbentuk dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas. Self management teams mengevaluasi kerja suatu sama lain. Individu memilih untuk bergabung dengan kelompok. Terakhir ada virtual teams, sebuah anggota yang menggunakan teknologi modern. Lanjut ke materi 2, konsep dasar kelompok. Definisi konsep dasar kelompok. Konsep dasar kelompok merujuk kepada sekumpulan individu yang saling berinteraksi secara teratur dan memiliki tujuan bersama. Dalam kelompok, terdapat interaksi sosial yang membentuk hubungan antara anggota, baik secara formal maupun informal. Kelompok juga
memiliki struktur yang mengatur peran dan tanggung jawab setiap anggota, serta norma dan nilai yang mengarahkan perilaku mereka. Melalui interaksi ini, kelompok berkembang menjadi entitas sosial yang berfungsi untuk mencapai tujuan yang diakui bersama, baik itu dalam konteks pekerjaan, pendidikan, ataupun kehidupan sosial. Lanjut ke interaksi sosial. Kelompok terbentuk dari individu-individu yang memiliki interaksi sosial antara satu sama lain. Interaksi ini adalah dasar dari terbentuknya kelompok. Dalam interaksi sosial, individu berbagi informasi, pendapat, dan saling berkomunikasi untuk mencapai tujuan atau keperluan tertentu. Tujuan bersama. Memiliki setiap individu dalam kelompok memiliki kepentingan pribadi. Kelompok biasanya terbentuk untuk mencapai suatu tujuan yang disepakati bersama, baik eksplisit maupun implisit. Misalnya, dalam kelompok belajar, tujuan bersama adalah meningkatkan pemahaman materi. Lanjut, norma dan nilai kelompok. Setiap kelompok memiliki norma dan nilai yang mengatur perilaku anggota di dalamnya. Norma adalah aturan tidak tertulis yang menentukan bagaimana anggota harus bertindak satu sama lain. Sementara nilai adalah keyakinan yang dimiliki bersama oleh anggota kelompok. Lanjut, struktur kelompok. Struktur dalam kelompok mengacu pada peran-peran yang diambil oleh masing-masing anggota dan bagaimana mereka diorganisir. Dalam kelompok formal, struktur biasanya lebih jelas, dengan peran-peran seperti ketua, sekretaris, dan anggota. Lanjut, ukuran kelompok. Ukuran kelompok dapat memengaruhi dinamika dan efektivitasnya. Kelompok kecil misalnya 3-8 orang biasanya memiliki ikatan yang lebih erat dan komunikasi yang lebih efektif karena semua anggota dapat berpartisipasi dengan mudah. Lanjut, peran dan status. Dalam kelompok, setiap individu cenderung memainkan peran tertentu yang memengaruhi kontribusinya terhadap kelompok. Peran ini bisa formal seperti pemimpin kelompok, koordinator, ataupun informal seperti anggota yang selalu memberikan motivasi atau solusi. Selain peran, setiap anggota juga memiliki status di dalam kelompok yang bisa bertanggung pada keahlian, pengalaman, atau karakter pribadi. Lanjut, materi ketiga, yaitu jenis kelompok. Nah, jenis-jenis kelompok bisa dilihat pada skema berikut ini. Pertama ada kelompok. Kelompok menjadi dua bagian, kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal dibagi lagi menjadi kelompok komando dan kelompok tugas. Sama seperti kelompok formal, kelompok informal dibagi menjadi dua, kelompok kepentingan dan kelompok persahabatan. Kelompok formal, kelompok komando, kelompok yang berada di bawah tanggung jawab seseorang manajer dan akun individu sebelum manajer saja. Contoh adalah manajer yang bertanggung jawab atas bagian keuangan dan stafnya yang bekerja di bawah tanggung jawabannya. Kelompok tugas. Kelompok yang dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh organisasi. Untuk mencapai tujuan, kelompok mungkin memiliki hubungan kontrol silang. Jika kejahatan itu dilakukan atau ada kesalahan dalam institusi, maka unit-unit lain juga harus bekerja dalam koordinasi satu sama lain. Kelompok formal adalah kelompok yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan dengan jelas. Kelompok-kelompok ini dibentuk oleh suatu otoritas, umumnya kecuali para anggota untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu dan secara sadar.
Lanjut, kelompok informal. Kelompok informal mendefinisikan kelompok informal sebagai kelompok tindakan yang kurang terorganisir dan tersembunyi. Kelompok kepentingan. Kelompok yang dibentuk oleh individu-individu yang berkepentingan pada suatu tujuan tertentu. Kelompok persahabatan. Kelompok yang dibentuk oleh individu-individu yang menjadi dekat atau sama lain, tertarik pada mata pelajaran yang sama, dan menentukan banyak kesamaan terkecil. Lanjut materi 4. Perbedaan kelompok dan tim. Nah, kelompok. Ya, di sini ada berbagai perbedaan antara kelompok dan tim. Salah satunya adalah pemimpin formal ditunjuk, sedangkan tim, fungsi kepemimpinan dan tanggung jawab yang timbul dari itu dibagi dan didistribusikan di antar anggota. Lalu ada mengadopsi tujuan organisasi sebagai target itu sendiri. Sedangkan kalau tim, tujuan tertentu yang secara spesifik ditentukan untuk memberikan identitas kepada tim dan menjadi sumber semangat. Oke, kita lanjut aja. Interpersonal skill dalam kelompok dan tim. Ada 4, yaitu ada pertama komunikasi efektif, lalu kedua ada kerjasama, ketiga ada kepercayaan dan respect, keempat terakhir yaitu penyelesaian konflik. Pertama, komunikasi efektif, menyampaikan pesan dengan jelas dan mendengarkan orang lain secara aktif. Lanjut ke kerjasama, mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama. Lanjut, kepercayaan dan respect, membangun kepercayaan dan saling menghormati antara anggota. Terakhir, penyelesaian konflik, mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang positif tanpa merusak hubungan kerja. Terima kasih kepada penonton yang telah menonton saya presentasi. Jika ada pertanyaan, boleh ditanya di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.